Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sadaqallahul azim. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya lah Allah sehingga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan nikmat beribu-ribu nikmat yang kadangkala nikmat tersebut kita lupakan, padahal itu adalah nikmat. Seumpama nafas yang kita hirup, yang kita lepaskan, andai kata 1 detik saja Allah tidak memberikan nafas kepada kita, maka semuanya menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian salawat ma'asalam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana Rasulullah yang telah membawa kita daripada alam jahiliyah, alam kebodohan, kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita yang pada masa jahiliyah wanita tidak ada artinya. Saboh rumuh apabila lahir sidra urinang itu merupakan satu aib, maka dibunuh, ditanam, dikuburkan hidup-hidup. Tetapi dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, maka ketika itu perempuan menjadi orang yang bermakna. Kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gepegat getanyo sebagai makhluk yang sempurna. Allah geciptakan fisik, maka gebi akal, gebi nafsu. Maka setiap daripada gedanyonyo adalah na akal dan na nafsu. Akal adalah sebagai filter. Akal adalah untuk legedayo tasmike itu baik, itu buruk. Maka apabila sidro-dro urang akal berfungsi dengan baik, maka dia akan melaksanakan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila sidro urang akalnya kurang berfungsi, maka urangnya akan dipubut kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika itu nafsulah yang menjadi yang terdepan. Nafsu, hawa yang gebi oleh Allah Subhanahu wa taala bagdanyo adalah jud sebagai God, jud sebagai buruk. Hawa yang God adalah sebagai motivator yang na pada diri kita nyo. Maka dengan hawa yang na dalam diri kita nyo adalah menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan, menggerakkan kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah. Tetapi apabila hawanya dibarengi oleh hawa syaitan, dibarengi oleh iblis, maka ketika itu legedanyo diajak kepada kemungkaran, diajak kepada mungkaran. Walaupun gedanyo tak laksanakan salat, walaupun gedanyo tak laksanakan puasa, walaupun gedanyo tak pedang putra yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila nafsu yang dibarengi oleh hawa syaitaniyah yang na pada diri gedanyo menundukkan diri gedanyo, maka gedanyo akan melakukan kemungkaran kepada Allah. Orang-orang yang melakukan kemungkaran kepada Allah, maka dia akan berdosa. Maka setiap getanyonyo pada dasarnya al-insanu khata'. Manusianya adalah pada dasarnya getanya berdosa. Pakan karena getanya kan maksum. Getanya kan nabi, getanya kan rasul, getanya kan malaikat. Gedanya adalah manusia yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," kata Rasulullah, yang jiwaku berada dalam kekuasaan Allah. Andai kata nasabah kaum diciptakan oleh Allah dalam dunianya, kaumnya hana pebut dosa. Wala jaa biqaumin yaznubunallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaum lain yang kaum lain yang berdosa. Wa yastaghfirunallah. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Wallahu yaghfiru lakum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka segat-gat urang kan urang yang hana pernah pebut dosa. Segat-gat urang kan urang yang hana pernah pebut maksiat. Segat-gat urang adalah orang yang ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Laki ampun kepada Allah. Wallahu yaghfiru lakum. Allah akan ampun si berangkasau hambanya yang minta ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innat taiba minadz dzambi kaman la dzambalah," kata Rasulullah. Si berangkasa yang bertaubat kepada Allah, maka orangnya lagi orang hana pernah pebut dosa. Nyan fungsi taubat. Fungsi taubat adalah ketika seseorang bertaubat, kaman la dzambalah, lagi orang yang hana pernah pebut dosa. Nyamban god. Cuman legedanyo kadang-kadang bak tapreh masa. Tapreh alah nyoku preh le umur sekian baru taubat. Preh umur sekian baru taubat. Tetapi malik maut telah mendahulukan mengambil nyawa kita, gecok nyawa gedanyo sehingga taubat hanta temeng. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 16 dan ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzi ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat itu kepada Allah adalah bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan bijahalah, dengan sebab bangai, dengan sebab hanai depunya dosa, kemudian dia melakukan dosa, hanai depunya haram, kemudian dipebut haram. Ruklah ngoni daripada urung-urung yang beriman. Mereka memberi nasihat, "Hayai, nyan yang kapubut dosa. Hai pulin, yang kapubut nyan maksiat." Kemudian dia bertobat, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dinasihat lengan diterima. Oh, dipegah nyan maksiat, ikubah maksiat halai pubut. Oh, dipegahnya dosa, hanale pebut dosa. Summa yatubuna min qarib. Orang tersebut bertaubat kepada Allah min qarib, putra min qarib. Oh, golom mati. Karena batas taubat adalah ketika ruh hana truk lom dalam tenggorokan. Menyonyawang katruk bak ke tenggorokan, nyan hanale diterima taubat gedanyo. Walau menyesal tat-tat atas maksiat yang gede yang pebut, nyawang katruk bak ke tenggorokan, Allah hanale diterima taubat. Maka mereka yang melakukan kemungkaran, yang melakukan keburukan bijahalah dengan sebab bangai bunuh, golom truk nyawang bak tenggorokan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, faulaika yatubullah alaihim, maka merekalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nak tatujan pajan mati? Monya mati hana tatujan jina waju tobat. Kadang-kadang sirat tapajuh bu pita belo bak warung, bu ibungku, ibu anak kip, tuun anak kip mati. Kadang-kadang hawa tat iya le gedanyo pulan, tajak ukude, tajak belo ia cindui, huak ngan cindui mati. Kadang-kadang lagi tanya hawa detat mi, tajak tak belum mi, tapajuh mi baru 3 tahiru, mati. Karena kematian tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang selalu taubat kepada Allah. Orang-orang yang taubat, yang ketika nyawang galam teruk bak tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala geterima taubat orang tersebut. Wa kanallahu aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hanapat pre. Untuk taubat hanapat pre. Alah lung kan mantang 15 tahun. Lung kan mantang 16 tahun. Lung mantang kan 17 tahun. Lung kan baru kawin baru tha. Lung kan baru nak anak sabah. Lung baru nak cucu sabah. Lung baru putih o. Lung baru duruh sik inuk sigak sinuk igau. Lung baru kena rematik. Lung baru kena samurat. Alah untuk mentang lung taubat. Hancur. Karena ketika ruh katruk bak tenggorokan taubat getewah anak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang pertama, golongan yang melakukan maksiat kepada Allah, kemudian mereka bertaubat sebelum ajal tiba. Allah menerima taubat orang tersebut. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang cukup tat-tat ya ada golongan yang kedua. Lanjutan daripada surat An-Nisa ayat 17. Ayat 18. Keberkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak adalah taubat lil ladzina bagi mereka ya'maluna sayyi'at, bagi mereka yang melakukan keburukan. Hang keterima taubat li Allah taala orang-orang yang pubut maksiat kepada Allah. Hang keterima taubat orang-orang yang pubut keburukan kepada Allah. Hang keterima taubat orang-orang yang pubut mungkar kepada Allah. Pajan masa hang keterima hatta iza hadara ahadahumul mautu, ketika seseorang tersebut telah datanglah ajal kepadanya. Oh katruk nyawang pada tenggorokan, al-mufassir mentafsirkan ayat tersebut, yaitu iza hadara ahadahumul mautu, nyawang katruk bak tenggorokan maka bak watenyan Allah Subhanahu wa taala geputa gaset gedanyo. Dari masa balik gedanyo sampai masa kematian yang geputa oleh Allah gepuluma. Ubena keburukan kemaksiatan yang gedanyo lakukan dari umur 16 tahun, umur 17 tahun, umur 20, umur 40, umur 50, umur 60 mantang maksiat. Geputa gasetnya memandum. Geputa. Le gedayo bantakala jai tak taat maksiat kada bobot. Oh tak kala jai tak taat maksiat kada bobot, maka watayan takun qala inni tubtu al-an, takun ya Allah long taubat ya Allah. Inni tubtu al-an, long taubat ya Allah, long taubat ya Allah. Cukup jai maksiat yang long bobot. Semayang tan, puasa tan, jaga tan, long sapu tan. Nafkah yang lombi ke anak permuh daripada penghasilan yang haram. Ini tubtu al-an, taubat laki taubat, menyesal tak bawa tenyan. Tetapi apa hendak dikata? Nyawang katruk bak tenggorokan iza ghargha, nyawang katruk bak tenggorokan taubat orang tersebut hanale diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanale diterima. Walaupun takun ini tubtu al-an ya Allah, long taubat ya Allah. Nepuwa long udonya sedetik tek ya Allah. Sungguh akan long tunaikan ubena kewajiban-kewajiban yang nepu wajib kepada long ya Allah. Hana terima oleh taubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan yang kedua, orang yang hana terima taubat adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Oh karap mati katanya, rasa suum badan suum tak tak, rasa gerah tak tak, ju'u syiddah kebegah, gerah tak tak gede orang karap mati dia. Maka bawa tanyan truklah iblis ime sabohlah ia. Ikun le iblis nagrah nu
Gerah dah longnya cukup dah gerah. Putra Pak Jarodron yang ikun le iblisnya adalah ia. Ia yang cukup dah lupi ya. Na dalam long dah tu tanya. Nabi ke long. Nya menyalong bina syarat kun iblis. Putra syarat ada yang lidayang. Kapegah mantang Allah nyankan Tuhan ke? Kapegah mantang Muhammad nyankan Nabi ke? Kapegah mantang Al-Quran nyankan kalam Allah. Nyan kapegah mantang. Orang-orang yang kepesalaman iman bawa denyan, maka han ruh dikun. Han ruh dipegah putra yang diwali iblis. Tapi orang-orang yang selalu melaksanakan maksiat kepada Allah bawa denyan, oh di pelumah ia cukup tat-tat. Putih cukup tat-tat. Hawai kala, maka putra yang di iblis, maka orang tersebut akan mengatakan, ikun laju Allah nyankan Tuhan, matilah dia dalam keadaan kufar, na'udzubillah, mati dalam keadaan kafir. Nyan orang hana keterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Merekalah orang-orang yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih. Orang-orang yang mati belum ditaubat, orang-orang yang mati dalam keadaan kufar, orang yang disiapkan oleh Allah azab yang cukup tat pedih. Na'udzubillahi min zalik. Maka le gedanya apabila naruh talakukan suatu kesalahan, apabila kita naruh tak berbuat maksiat, apabila kita naruh tak berbuat mungkar, apabila kita naruh tak kubah putra yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatobatlah bisur'ah, tatobatlah dengan segera, karena ajal itu rahasia daripada Allah. Baik sampai awai truk nyawang dengan tatobat sayang tak le gedanya, karena wate pun mati huru hara merempok le gedanya, truk lam kubu huru hara, watai gebangkit huru hara, akhir cerita getiak dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka mudah-mudahan legedanya menjadi orang-orang yang senantiasa diterima taubat oleh Allah. Tiap urau, tiap malam, tiap detik, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Laki ampun ba Allah. Tinggai semayang kada semayang yang tinggai. Tinggai puasa kada semayang yang tinggai. Baik sampai lagi danyo inang pun tinggai puasa kamu kali-kali baki hana ada kada long. Tinggai puasa thun 2 bulan katru bat thun 2 bulan golong tak kada. Saboh Ramadan lewat 3 wajib kada, saboh mot wajib fidyah lam surau. Pulom ka tinggai kamu tuntun. Menyona tinggai puasa kita yang bagi umur urung-urung yang umur sekian puluh tahun. Menyona 10 tahun tinggai puasa kalau kada. Puasa payah kada, fidyah payah gebuh kadang-kadang katruk tikan moto. Karena terledor, karena lalai, geanggapnya buat sepele. Maka lagi kita yang apabila tinggai semayang kada secepatnya, tinggai puasa kada secepatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.